Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat semuanya, selamat berjumpa kembali dengan channel Basori Official. Kali ini sebagaimana biasanya ya, saya akan menjawab pertanyaan sahabat-sahabat semua, baik yang masuk lewat kolom komen maupun lewat WA saya. Yang saya simpulkan pertanyaannya seperti ini, Ustadz, apa sih tanda-tandanya kalau kami yang riyadhah sholawat ini akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada yang bertanya, apa sih tandanya kalau doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu yang akan saya jawab ya. Sahabat-sahabat semuanya, sebelum saya menjawab pertanyaan itu, ya, saya doakan semuanya, sahabat-sahabat semuanya, dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan sehat walafiat. Ya, dimudahkan segala urusannya. Ya Allah, berikanlah rezeki yang melimpah, yang halal dan thayyibah. Ya Allah, yang masih punya hutang, ya Allah lunaskanlah hutangnya sahabat-sahabat kami. Dan yang sakit, ya Allah, cabut penyakitnya agar cepat sembuh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat semuanya yang doanya merasa ya belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo tulis di kolom komen di bawah ini. Ya, doa sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan doa kita diaminkan oleh penonton ya, penonton semua yang mengaminkan. Ya, yang buka YouTube ini mengaminkan, tidak hanya orang 10 20 ya, bisa orang ribuan. Ayo tulis hajat kita apa. Ya. Kemudian jangan lupa sebelum nulis doa terbaiknya itu tulis sholawat terlebih dahulu. Ya, pahalanya sudah berlipat ganda. Pahala menulis sholawat, pahala membaca sholawat. Ya, sudah tidak perlu kita terangkan lagi kalau sholawat itu memang luar biasa. Apa itu keajaibannya, luar biasa pahalanya. Satu sholawat saja dibalas beberapa, dihapus dosanya. Kemudian diberikan 10 rahmat, diangkat 10 derajat, dibukakan 70 pintu rezeki. Pokoknya banyak sekali ya. Tapi ada juga yang bertanya, kalau nulis itu, ya nulis sholawat selagi tulisannya masih ada, malaikat adalah memohonkan ampun atas dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Baiklah, kita lanjutkan ya. Dan juga sahabat-sahabat ini hampir lupa. Yang baru ketemu channel ini, ayo di like, komen, dan subscribe. Didukung ya. Insya Allah yang mendukung channel ini adalah termasuk andil dalam bidang dakwah. Karena channel ini khususnya, bukan khususnya begitu, yang banyak adalah menerangkan religi. Yaitu fadilah sholawat, kemudian kisah-kisah yang mengamalkan sholawat, keajaiban membaca sholawat, jadi syiar sholawat. Ayo di komen ya, apa itu di like, komen, dan subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah, kita lanjutkan. Kalau sudah cerita sholawat ini nggak ada habisnya. Baiklah, kita lanjutkan. Kalau sahabat-sahabat itu punya hutang ya, punya amanah, dan sudah riyadhah sudah beberapa bulan ini ya, itu ada tandanya bahwa kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saya beri judul 3 tandanya kalau Allah akan menolongmu. Ada 3 tandanya. Ya. Maka kepada sahabat-sahabat, kalau di antara 3 ini ada di diri kita, berarti adalah sudah tidak lama lagi akan ditolong Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama, kita ini yang punya bukan masalah begitu, yang punya amanah ini
Taunya sesudah kita ndawamkan sholawat, tetapi kita taunya semakin rajin. Ya, semakin rajin dalam melaksanakan ibadah. Masalah ibadah apa saja. Yang asalnya membaca sholawat, asalnya hanya 2.000 umpama. Sekarang taunya meningkat semangat. Semangat beribadah pokoknya. Semangat jadi 5.000 per hari. Yang 5.000 jadi 10.000. Itu namanya adalah tambah semangat. Kemudian sholat begitu juga. Yang biasanya sholat di rumah, sekarang semangat sholat berjamaah. Ada tanda-tanda semangat itu dalam ibadah. Semangat melaksanakan sholat sunat rawatib, qobliyah ba'diyah, semangat bangun malam, semangat, pokoknya semangat ibadah. Sampai ke semangat membaca Al-Quran. Saking semangatnya asal maghrib membaca Al-Quran sampai isya. Bahkan ada yang lebih, itu adalah namanya semangat ibadah. Itu yang pertama. Kalau sudah seperti itu tandanya pertolongan Allah sudah dekat. Karena ada 3 tadi, yaitu 3 tandanya Allah akan menolongmu. Yang punya hutang berarti sebentar lagi akan lunas hutangnya. Asal ketiga ini ada sama diri kita. Yang kedua adalah tenang. Satu tadi ibadahnya meningkat, baiknya meningkat, semangatnya meningkat, semangat ibadah. Yang kedua adalah tenang. Ya, karena kalau kita memperbanyak sholawat, beribadah, ya zikir, sholawat itu ya juga termasuk zikir, beribadah, sedekah, baca Al-Quran, itu efeknya juga ketenangan. Dalam Al-Quran kan diterangkan, siapa yang zikir itu adalah menjadi tenang. Dengan kita tenang, ya, tenang tidak risau, kita hanya ingin ibadah, ingin sholawatan, ingin sedekah, ingin berjamaah, hati kita tenang, hati kita lapang, itu adalah syarat yang kedua. Kalau ada sama diri kita itu kedua-duanya tadi, semangat beribadah dan sudah tenang, ya, itu adalah tandanya sebentar lagi pertolongan Allah akan datang. Yang ketiga, ini yang ketiga yang agak ya berat memang yang ketiga. Kalau Allah akan menolongnya, Allah akan menolong Anda, akan menolong kita semuanya, itu adalah berbagai macam ujian. Cobaan dari Allah Subhanahu wa taala ini adalah yang ketiga. Jadi orang-orang yang beriman itu tidak hanya mengucapkan saya beriman, kalau jangan bilang saya beriman kalau belum dicoba. Kalau belum ada cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Masalah banyak sekali. Ya, sehingga kita kadang berpikir, ibadah sudah rajin, sholawatan sudah istiqomah, kok masalah malah banyak sekali. Nah, kok yang masalah ibadah, yang masalah keluarga, yang masalah anak, yang masalah bapaknya atau istrinya, banyak masalah. Ya, masalah itu yang tidak kita sebutkan satu persatu, pokoknya ada masalah. Itu adalah tandanya pertolongan Allah akan datang. Jadi tinggal kita itu menyadari ini adalah masalah, apa kita malah putus asa. Ya, putus asa dengan adanya banyak masalah, dengan adanya keluarganya seperti umpama kayak mau berantakan begitu. Ya, padahal itu memang ujian. Terus kita tinggalkan.
ibadah kita tinggalkan tidak sholawatan, yang sudah istiqomah itu namanya adalah tidak lulus. Nah, karena anak sekolah saja ujian, akan naik kelas itu akan ujian, akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, lunas hutangnya, ujiannya yang berat. Itu ya. Jangan menyalahkan ya, di dalam kita akan mendapat pertolongan Allah, itu adalah dihindari emosi, putus asa, buruk sangka, banyak sekali. Itu harus dihindari. Maksiat, ya, tambah berdosa itu dihindari. Ya, berbagai macam cobaan kita, bagaimana kita kalau sudah cobaan itu banyak, ya kita cobaan itu adalah kita pasrah, tawakal. Lah kemana lagi? Ya tawakal dan kita tetap di dalam hati itu, oh ini cobaan. Tidak hanya menyalahkan, umpama kan masalah keluarga, malah timbul masalah baru, keluarganya malah dimarah, keluarganya malah diusir. Nah itu namanya tidak mencari apa itu, tidak tahu bahwa itu adalah cobaan. Jadi apa itu jalan satu-satunya. Ya, ikhlas. Ya, kita serahkan kepada Allah. Ya, tetap istiqomah ibadahnya. Ya, tetap istiqomah riyadhah sholawatnya. Ya, tetap ya ujian itu. Nah, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, la haula wala quwata illa billah. Ya memang kita sendiri pun seperti itu. Ya sama dengan itu tadi saya contohkan. Ya akan mendapatkan ijazah satu lembar ini, nah itu ujiannya lama. Ada ujian tertulis, ada ujian praktek. Wah, tetapi akhirnya dia sesudah ujian akan naik naik kelas. Begitu pula itu. Kalau kita lewati ada di diri kita ketiga itu, perubahan semangat beribadah, hati kita merasa tenang, merasa lega, terus kita banyak cobaan, itu berarti tandanya Allah akan menolong kita semua. Bagi yang punya hutang berarti hutangnya sebentar lagi akan ditolong oleh Allah. Demikian yang sedikit ini ya, yang sedikit ini tolong ada apa enggak sama diri kita. Ya sabar, yang terakhirnya ya tetap pasrah kepada Allah, ya apa itu sabar, ya berprasangka baik dan ya yakin bahwa sebentar lagi akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertolongan dari Allah. Nah, demikian semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.